Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat bayi lahir, yang pertama diperdengarkan di telinganya adzan. Bagi sebagian kalangan, yang terakhir kali diperdengarkan kepada mayit sebelum makamnya ditutup juga adzan. Adzan adalah seruan agung yang menandakan telah masuknya waktu dan ajakan untuk mendirikan sholat. Seseorang disunahkan untuk mendengarkan, menirukan, dan membaca doa setelahnya. Tetapi di balik itu semua, mungkin Anda belum tahu sejak kapan adzan ada. Berikut sejarah mengenai asal mula adzan seperti yang ada hingga saat ini. Yang termasuk pertama dilakukan Nabi SAW setelah hijrah ke kota Madinah adalah membangun masjid. Dengan penuh semangat umat Islam, terutama dari kalangan muhajirin, bergotong royong membangun masjid yang berukuran sekitar 30 x 35 meter. Nabi turut serta dalam pembangunannya dan beliau membuat rumah sederhana tepat di samping masjid. Sekitar 7 bulan kemudian pembangunan selesai dan masjid mulai difungsikan. Bila mendekati waktu sholat, para sahabat duduk-duduk berkumpul menunggu. Bila sholat akan dilaksanakan, tidak ada iqamah atau aba-aba atau tanda, tetapi langsung membentuk shaf dan sholat. Dengan bertambahnya pemeluk Islam, kesibukan para sahabat, rumah yang jauh, sulit bagi mereka untuk menunggu waktu sholat. Karena itu mulai terpikir cara atau tanda bila telah masuk waktu dan sholat akan dilaksanakan. Nabi dan para sahabat bermusyawarah untuk mencari solusi masalah ini. Ada yang mengusulkan dengan mengibarkan bendera, ada juga yang mengusulkan dengan menyalakan api, meniup trompet, dan ada juga usul yang dengan menyembunyikan lonceng seperti kaum Nasrani. Namun semua usulan ini tidak disetujui Nabi. Akhirnya sahabat Umar menyampaikan usul yang berbeda dengan semua usulan yang ada. Dan Nabi beserta para sahabat setuju, yaitu dengan cara seseorang berseru meneriakkan as-shalah, as-shalah. Yang dipilih untuk menyuarakan panggilan ini sahabat Bilal, karena suaranya yang keras dan merdu. Bila masuk waktu sholat, Bilal akan berseru dengan suara lantang, as-shalatul jami'ah, as-shalatul jami'ah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Tak lama setelah usulan Umar dijalankan, sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi bertemu dengan seorang pria berpakaian hijau yang membawa sebuah lonceng. Lalu Abdullah bertanya, "Hai hamba Allah, apakah engkau akan menjual genta itu atau lonceng itu?" Orang tadi balik bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan dengan lonceng ini?" "Akan kami pergunakan untuk memanggil sholat," jawab Abdullah. "Maukah kamu kuajarkan yang lebih baik daripada itu?" "Baiklah, coba tunjukkan." Kemudian orang tersebut berkata, "Bila kamu hendak berdiri sholat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," seperti iqamah yang kita kenal sekarang ini. Keesokan harinya Abdullah bin Zaid datang menemui Nabi SAW dan menceritakan mimpinya. Mendengar apa yang disampaikan ini, Nabi lalu berkata, "Sesungguhnya mimpi itu benar insya Allah." Lalu Nabi memerintahkan agar mengajarkan bacaan tersebut kepada Bilal. Sewaktu masuk waktu sholat, Bilal mengumandangkan seruan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Sahabat Umar bin Khattab yang mendengar perubahan seruan Bilal ini datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, sungguh saya telah mimpi sebagaimana yang diucapkan oleh Bilal." Mendengar apa yang disampaikan Umar, Nabi bersabda, "Segala puji bagi Allah, demikianlah yang ditetapkan." Dengan apa yang disabdakan Nabi ini, maka cara bacaan adzan dan iqamah bagi diresmikan, dan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1 Hijriah. Beberapa hari kemudian saat melantunkan adzan subuh, Bilal menambah dengan kata as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Atas tambahan ini Nabi tak melarangnya, namun dikhususkan hanya pada waktu adzan sholat subuh. Adzan secara bahasa berarti panggilan atau seruan. Orang yang beradzan disebut dengan muadzin atau pemanggil atau penyeru. Sahabat Bilal merupakan orang pertama yang menyerukan adzan, dan beliau mempunyai julukan muadzin Rasul SAW. Mungkin untuk mengenang sahabat Bilal, sebagian orang menjuluki para muadzin dengan sebutan Bilal. Tidak ada persyaratan khusus bagi seorang muadzin, namun sebagaimana Nabi SAW memilih Bilal, seorang muadzin sebaiknya memiliki suara yang keras, lantang, merdu, dan fasih. Demikian sejarah lahirnya adzan.
seruan agung menuju kemenangan dan ajakan untuk mendirikan sholat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.